Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. What happened here? Нам платят его убийцы. Да мне все равно, у вас что, оружия нет? Excellent. Please hold for the director. Erices. Yes? Got him. Yes, you did, American Joe. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mimin di channel Elfilm. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Alarum. Film ini mengisahkan dua agen mata-mata yang memutuskan menikah dan bersembunyi di lokasi terpencil di sebuah pedesaan di Polandia. Namun kehidupan mereka yang tenang dan damai terusik lantaran CIA dan organisasi mata-mata internasional lainnya mengincar mereka berdua. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang kala itu tengah berlibur di sebuah pedesaan di Polandia. Diketahui kalau si suami bernama Joe, sedangkan istrinya bernama Laura. Dulunya mereka berdua adalah mantan agen rahasia terbaik Amerika yang memutuskan untuk pensiun. Diperlihatkan Joe dan Laura sedang sarapan bersama dengan dua orang turis berasal dari Perancis yang sedang berlibur di sana. Mereka membahas tentang pengalaman serta pekerjaannya masing-masing. Si turis wanita bercerita kalau dirinya adalah seorang dokter di rumah sakit. Lalu dia bertanya kepada Joe dan Laura tentang pekerjaannya. Akan tetapi Joe dan Laura menyembunyikan identitas mereka dan mengaku mereka mempunyai sebuah usaha toko. Selesai sarapan, Joe dan Laura kembali ke penginapan. Joe mengajak Laura pergi menjelajahi pedesaan tersebut dengan para turis dan yang lainnya. Namun Laura menolak dikarenakan ia sedang tidak enak badan. Tak pikir panjang, Joe langsung berangkat bersama turis lainnya. Namun sebelum itu, Joe mengambil dulu senjata untuk berjaga-jaga jika di perjalanan ada hal yang tidak diinginkan. Joe dan para turis lainnya didampingi oleh guide tour untuk berkeliling masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan dua anggota CIA yang sedang menerbangkan pesawat capung. Mereka terbang menuju ke sebuah hutan yang mana di sana ada Joe. Hingga tiba-tiba kedua anggota CIA tersebut ada yang menembak dari belakang hingga pesawatnya terjun bebas ke dalam hutan. Joe yang mendengar suara ledakan langsung mendatangi ledakan itu. Laura yang di penginapan juga melihat asap tebal di tengah hutan dan seketika menjadi khawatir kepada Joe. Dengan cepat, Laura pun langsung menghubungi Joe memastikan keadaannya. Kembali pada Joe beserta rombongan turis. Mereka yang dibuat terkejut melihat kalau ledakan tadi berasal dari kecelakaan pesawat. Joe dan dokter langsung mendatangi tempat itu. Namun mereka melihat awak pesawat sudah tewas dengan kondisi tertembak di kepala. Seketika Joe dan si dokter menyadari kalau pesawat ini bukan kecelakaan biasa, melainkan sengaja ditembak oleh seseorang. Joe juga mengetahui kalau kedua pilot ini ternyata adalah agen CIA yang sedang menyamar. Tak berselang lama, Joe menemukan sebuah hard drive di saku baju salah satu agen CIA itu. Joe pun langsung mengambilnya. Lalu si dokter sempat melarangnya karena hard drive tersebut bukanlah milik Joe. Namun Joe tetap mengambilnya. Dia tahu kalau di dalamnya hard drive itu pasti banyak menyimpan rahasia. Joe dan si dokter baru menyadari kalau radio di pesawat masih aktif, sehingga percakapan mereka tadi didengar oleh kantor pusat. Benar saja, rupanya dari kantor CIA telah mendengar percakapan Joe yang mengambil hard drive tadi. Salah satu agen CIA pun segera melaporkan kepada ketua tentang Joe yang telah mengambil hard drive-nya. Ketua CIA pun langsung menanggapi hal tersebut. Diketahui
diketahui ternyata hard drive itu sangatlah penting, berisi semua bukti-bukti kebusukan pemerintah. Si ketua CIA pun lalu bertanya di mana lokasi pesawat anak buahnya jatuh. Lalu dia menjawab lokasinya berada di tengah hutan yang ada di pedesaan Polandia. Joe, who did that? Who's the person who did that? What was this, a fucking Toys R Us or something? What do you got? We just picked up a Singkat cerita, Joe memerintahkan si dokter dan turis lainnya agar kembali ke penginapan karena di sini sudah tidak aman. Namun sialnya, sebelum mereka pergi, tiba-tiba mereka semua dikepung oleh sekelompok tentara. Kelompok ini diketuai oleh pria bernama Orlin. Sifatnya begitu sombong. Lalu dia bertanya kepada Ketur, sedang apakah mereka di sini? Si Ketur pun menjawab kalau mereka semua adalah turis yang tengah berlibur dan tak sengaja melihat kecelakaan pesawat ini. Lalu Orlin bertanya kepada si dokter tentang dari manakah asalnya. Namun karena si dokter tidak menjawab, dia ditembak tepat di kepalanya. Setelah menghabisi si dokter, Orlin bertanya kepada Joe apakah dia menemukan hard drive di pesawat itu. Lalu Joe menjawab tidak tahu, padahal hard drive itu berada di tangannya. Orlin sempat menodongkan senjata kepada Joe, namun karena dia bukan orang sembarangan, tentunya ia bisa tetap tenang hingga membuat Orlin percaya kalau Joe sedang tidak berbohong. Ketika para anak buah Orlin akan memeriksa pesawat itu, Joe langsung melawan mereka semua dan menghajar mereka semua. Kemudian, Joe berusaha kabur dengan mencuri satu mobil musuh. Namun sialnya, mobil tersebut kehabisan bensin dan berhenti di tengah jalan. Joe langsung merebut motor dari salah satu musuh. Untungnya, dia berhasil pergi dari sana. Adegan berpindah kepada seorang pria tua bernama Kester. Dulunya, Kester ini adalah agen rahasia sama seperti Joe. Namun, sampai sekarang ia masih aktif bekerja untuk pemerintah. Di sini, Kester dihubungi oleh ketua CIA, memberikan misi untuk menangkap Joe di sebuah pedesaan di Polandia. Chester sempat bertanya, bukankah Joe setelah pensiun 5 tahun yang lalu dan kenapa mesti ditangkap? Si ketua lalu menjelaskan kalau Joe sudah mencuri hard drive penting milik CIA, jadi mau tidak mau mereka harus menangkapnya. Si ketua memberi iming-iming kepada Chester kalau bisa menangkap Joe, dia akan memberikan gaji 2 kali lipat dari biasanya. Chester yang merasa ini adalah tugas negara, ia pun menerima misi itu. Well, it's not confirmed. This is Burbridge. We have a location. Di sisi lain, Orlin kehilangan jejak Joe, tapi Orlin yakin kalau Joe masih bersembunyi di sekitaran hutan ini. Orlin pun lalu berteriak mengatakan kalau sebaiknya Joe menyerah saja, karena jika tidak, ia akan datang ke penginapan lalu menyandra semua turis di sana, termasuk Laura istri Joe. Joe sendiri yang memang sedang bersembunyi dan mendengar ancaman Orlin, ia pun segera menghubungi Laura dan memintanya bersiap karena bahaya akan segera datang. Tak pikir lama, Laura pun langsung menyiapkan persenjataan untuk melawan mereka. Dikarenakan kita tahu kalau dulunya dia juga adalah mantan agen rahasia, sama seperti Joe. Singkat cerita, di sana sudah ada 3 orang anak buah Orlin yang datang ke penginapan. Namun saat masuk, ketiga orang itu langsung dihabisi oleh Laura. Di sisi lain, memperlihatkan Chester sudah tiba di hotel yang ada di pedesaan itu. Gilanya, Chester memberikan racun kepada orang yang telah mengantarnya sampai ke hotel demi menguji kemampuan dari racun tersebut. Seketika orang itu tiba-tiba tewas. Berpindah kepada Joe yang sudah sampai di sebuah pedesaan. Joe langsung saja mencari tempat istirahat dengan membobol salah satu rumah milik warga. Beruntung di sana sedang tidak ada siapa-siapa, sehingga Joe dapat beristirahat sejenak.
Dengan menggunakan telepon rumah, Joe menghubungi ketua CIA. Lalu Joe menanyakan apa isi hard drive tersebut. Sampai-sampai banyak sekali orang yang mengincarnya. Lalu ketua itu beralasan kalau hard drive tersebut berisi data penting pemerintah Amerika, sehingga lebih baik Joe mengembalikannya. Namun Joe tidak sebodoh itu, sebab ia sudah mengetahui kalau hard drive tersebut berisi tentang kebusukan ketua CIA dengan pejabat tinggi lainnya. Dengan nada tegas, Joe menyampaikan kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah mengembalikan barang itu. Karena dari dulu Joe sangat benci melihat tikus-tikus berdasi seperti ketua CIA dan pejabat lainnya. Joe berencana akan membongkar isi dari hard drive itu. Lalu ia sebarluaskan kepada seluruh publik. Mendengar perkataan Joe membuat si ketua CIA panik dan langsung melacak keberadaan Joe lewat panggilan itu. You get to call your friends in the DEA. Well, maybe they're just both working for alarm. You fucking what? Setelah berhasil mendapatkan lokasi Joe, dia segera menghubungi Chester. Lalu dia memberikan lokasi Joe berada, dan ia berharap kalau Chester dapat menghabisi Joe lalu merebut hard drive itu. Tanpa menunggu lama, Chester bergegas pergi mendatangi lokasi Joe yang sedang bersembunyi di rumah warga. Kembali pada Joe yang kini menghubungi Laura. Joe meminta maaf karena semua kekacauan ini disebabkan oleh Joe yang mengambil hard drive milik ketua CIA dari pesawat yang jatuh sebelumnya. Semua ini Joe lakukan demi membongkar kebusukan mereka agar tidak ada lagi tikus-tikus di negara Amerika. Laura juga meminta Joe agar selalu berhati-hati dan jangan mencemaskan dirinya, sebab Laura bisa menjaga diri. Setelah panggilannya dimatikan, tiba-tiba Joe didatangi Chester. Dengan sangat santai, Joe menyambut Chester karena sebelumnya mereka sudah saling kenal. Kemudian, secara baik-baik, Chester bertanya apakah Joe telah mengambil hard drive di kecelakaan pesawat anggota CIA. Di sini Joe berbohong dengan mengatakan kalau hard drive tersebut telah direbut oleh Orlin. Namun, tentunya Chester tidak percaya begitu saja, dan ia pun meminta Joe agar sebaiknya menyerahkan hard drive tersebut daripada mereka harus saling menghabisi. Agar suasana tidak panas, Chester menuangkan 2 gelas minuman untuk mereka berdua. Namun, entah kenapa Joe tidak meminum air tersebut. Selanjutnya, Joe malah bertanya tentang siapakah Orlin sebenarnya dan kenapa banyak sekali orang yang mengincar hard drive tersebut. Chester menjelaskan kalau Orlin diperintah oleh intelijen Rusia untuk mencuri hard drive itu. Tentunya, jika sampai pihak Rusia mendapatkan hard drive tersebut, mereka akan dengan mudah menghancurkan Amerika. Mendengar semua penjelasan itu, Joe menjelaskan kalau hard drive itu berisi kebusukan ketua CIA dan para pejabat tinggi lainnya. Lalu Chester yang mengetahui hal itu menjawab jika dirinya tidak peduli. Yang terpenting, ia dibayar sesuai dengan perjanjian setelah mendapatkan hard drive yang dimaksud. It is. Yeah. That your work? Quick but painless. Adegan berpindah kepada Laura yang kini mendatangi resto di sebuah penginapan. Ternyata di dalam sana terdapat banyak turis yang disandera oleh para anak buah Orlin. Berjalan bak ninja, Laura dapat masuk lantai atas lalu menghabisi semua anak buah Orlin yang berjaga. Coward comes out of hiding! Setelah berhasil meratakan orang-orang itu, kini Laura harus berhadapan dengan tangan kanan Orlin. Laura yang sudah kelelahan pada akhirnya dibuat tak berdaya, lalu didudukkan di sebuah kursi. Orang itu lalu bertanya, kenapa orang Amerika seperti Laura suka sok jago dan menganggap mereka tidak dapat dikalahkan. Lalu Laura menjawab kalau dirinya bukanlah orang Amerika, melainkan orang Jerman. Kemudian Laura lanjut mengatakan, memang kenyataan dia dan Joe sangat sulit dikalahkan dan mereka sampai dinobatkan menjadi agen rahasia terbaik di dunia. Mendengar nama Joe, si tangan kanan pun baru sadar kalau Laura ini adalah istrinya Joe. Dengan segera, si tangan kanan memerintah Laura agar menghubungi Joe untuk meminta hard drive itu sebaiknya diserahkan. Laura pun bersedia melakukan hal tersebut asalkan
si tangan kanan mengembalikan ponsel satelitnya. Karena Joe hanya bisa dihubungi melalui ponsel itu. Ketika diberikan, Laura segera memasukkan kode ke dalam ponsel satelit. Tetapi sehabis itu dia menghajar balik anak buah Orlin. Adegan beralih kepada Orlin yang kini mendatangi Joe dan Kester di rumah salah satu warga. Orlin mengetahui keberadaan Joe sekarang karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh salah satu warga yang tak sengaja melihat Joe. Orlin langsung memerintahkan 3 anak buahnya agar masuk duluan. Akan tetapi ketiga anak buah Orlin malah tidak mau karena mereka tahu kalau Joe bukan orang sembarangan. Karena mereka tidak mau, Orlin menjadi murka lalu menghabisi mereka bertiga. Do you understand now? Saat di dalam kamar, terlihat Joe dan Kester menyadari kalau di parkiran sudah ada Orlin beserta pasukannya. Sementara itu, Chester yang sedang duduk tiba-tiba menyuntikkan racunnya kepada Joe. Chester menjelaskan kalau Joe hanya akan dapat bertahan selama 24 jam jika tidak minum obat penawarnya. Chester berjanji akan memberikan obat penawar itu asalkan Joe menyerahkan hard drive yang dia bawa. Pada akhirnya Joe bersedia menyerahkan hard drive tersebut. Namun setelah mereka berdua dapat menghabisi Orlin dan pasukannya. Tanpa menunggu lama, Chester langsung membuka jendela, lalu menembak tiang listrik yang membuat mati lampu di sekitar. Mereka yang masih berada di bawah langsung mengerahkan pasukan untuk memberondong kamar dengan tembakan. Di waktu yang sama, Orlin menembakkan senjata asap yang membuat seisi rumah tersebut dipenuhi oleh asap. Di tengah peperangan, Chester meledakkan satu granat yang membuat pintu garasi jebol. Namun, karena ledakan itu, hard drive yang berada di tangannya Joe terlempar, lalu direbut oleh Kester. Dengan cepat, Chester menghajar Joe, lalu ia kabur duluan dari tempat tersebut. Pada akhirnya, Joe kini tinggal sendiri. Mau tidak mau, dia harus melawan para anak buah Orlin. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Orlin melempar granat yang membuat ledakan cukup besar. Karena ledakan tersebut, Joe menjadi terpental dan membuat kondisinya semakin melemah. Tak lama, Orlin datang menghampiri Joe sambil menodongnya. Orlin menjelaskan kalau hard drive tersebut berisi semua kebusukan ketua CIA dan pejabat tinggi Amerika. Orlin sangat membenci mereka dan hanya melalui hard drive tersebut ia dapat menghancurkan mereka semua. Orlin menjelaskan kalau yang menembak pesawat capung saat di awal film adalah dirinya demi mendapatkan hard drive tersebut. Mendengar penjelasan itu, Joe sadar kalau Orlin bukanlah tentara bayaran suruhan intelijen Rusia dan sebenarnya mereka mempunyai misi yang sama, yaitu memberantas tikus-tikus berdasi di Amerika. Pada akhirnya, Joe meminta maaf, lalu memberitahu kalau hard drive-nya telah dicuri oleh Kester. Jika Orlin mau, mereka bisa bekerja sama untuk memburu Kester. Orlin pun menerima tawaran dari Joe, dan mulai dari sini mereka bekerja sama. Lalu mereka bergegas pergi mengejar Kester. Di perjalanan, Joe menghubungi seketua CIA, lalu mengatakan kalau dirinya akan membongkar semua kebusukannya. Mengetahui hal tersebut, si ketua CIA langsung menugaskan anak buahnya agar mengirim drone penghancur ke lokasi Joe dan Orlin saat ini. He's in the village. Okay. He's gonna head for the resort. Selang beberapa saat, terlihat 2 drone penghancur yang sudah tiba di udara pedesaan Polandia dan tengah mencari keberadaan Joe. Setelah berhasil menemukan Joe bersama Orlin, drone penghancur itu langsung memberondong mereka dengan tembakan. Untungnya, Joe dapat menghindar, lalu menambah kecepatan mobilnya. Akan tetapi, drone tersebut terus saja mengejar sambil menembak Joe dan Orlin, hingga mobil mereka harus menabrak dan masuk ke sebuah hotel. Untungnya, Joe dan Orlin tidak apa-apa.
Dan saat itu juga salah satu drone berhasil dihancurkan. Tetapi tiba-tiba Orlin menodong Joe dari belakang. Orlin mengatakan kalau mereka memang mempunyai misi yang sama untuk memberantas tikus berdasi di Amerika. Namun dia ingin melakukan hal tersebut seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Di sini Joe pun hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari Laura, istrinya. Belum selesai sampai di sini karena mereka masih diserang oleh satu drone lainnya dan terjadi sebuah ledakan besar. Beruntungnya Laura dan Joe masih selamat meskipun keduanya terluka cukup parah. Singkat cerita, Joe membawa Laura ke pinggir danau. Ternyata luka tusukan saat berduel dengan tangan kanan Orlin baru terasa sekarang. Sebisa mungkin Joe mengobati Laura sambil menenangkannya. Untungnya Laura sudah sedikit membaik. Tak lama kemudian mereka kedatangan Chester. Joe bertanya kenapa masih berada di sini. Lalu Chester menjawab jika ia tidak bisa pergi dikarenakan seluruh badannya tiba-tiba melemah. Kemudian Joe mengeluarkan obat menawar racun sambil berkata kalau sebenarnya Chester lah yang telah dia racuni pada saat itu, bukan dirinya. Seketika Chester tersadar jika minuman yang sebelumnya ia minum sudah dicampuri racun terlebih dahulu oleh Joe. Pantas saja Joe sama sekali tidak mau minum air tersebut. Di sini Joe berjanji akan memberikan obat menawarnya asalkan Chester mengembalikan hard drive itu kepada dirinya serta membantu untuk menghancurkan si ketua CIA dan pejabat korup lainnya. Tak ada pilihan, akhirnya Chester menyetujui tawaran dari Joe. Mulai dari sini, mereka pun bekerja sama dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video kedepannya. Salam hangat untuk kalian semua dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.